Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Hey, kita mulai ya. Jumlah kekaisaran di medan perang kuno seperti bintang di langit yang luas. Bahkan jumlah kerajaan peringkat tinggi juga banyak. Dan bukan tugas yang mudah untuk membangun reputasi di tengah lingkungan yang kompetitif seperti itu. Jelas, Kekaisaran Tebing Iblis adalah salah satu dari kekaisaran peringkat tinggi yang punya reputasi. Oleh karena itu, Kekaisaran Tebing Iblis telah dianggap oleh banyak kekaisaran sebagai kerajaan yang merepotkan dan tidak dapat tersinggung. Hal ini telah lebih diperkuat dalam pikiran banyak orang setelah ada kerajaan peringkat tinggi sebelumnya yang telah diberantas oleh kerajaan Tebing Iblis. Dan karena ini, setelah berita tentang pembunuhan seorang praktisi tahap nirvana dari kerajaan Tebing Iblis menyebar, pergolakan dan kegemparan pecah di dataran yang luas ini. Rupanya, tidak ada yang menduga bahwa seseorang akan benar-benar berani menyinggung kekaisaran Tebing Iblis pada titik ini. Selanjutnya, semua orang jelas tahu bahwa pemuda itu yang bernama Lindong akan diburu tanpa ampun. Di wilayah ini, tidak ada banyak kekaisaran atau elit yang bisa menekan dominasi kerajaan Tebing Iblis. Dan kemampuan Lindong jauh dari kelompok kekaisaran ini. Oleh karena itu, kekaisaran Tebing Iblis akan tanpa henti dalam melakukan perburuan pada Lindong. Namun, sementara semua orang di wilayah utara barat gempar atas tindakan berani Lindong dalam menyinggung kekaisaran Tebing Iblis, karakter utama dari seluruh insiden ini, Lindong, berada jauh di dalam pegunungan. Pegunungan ini terletak jauh dari kota Yang. Luas pegunungan ini tentu tidak kalah dengan lembah Guntur dan bahkan mungkin lebih besar. Pegunungan besar semacam ini banyak di medan perang kuno. Pada saat yang sama, jumlah demonic beast di pegunungan ini mengerikan. Bahkan, praktisi panggung nirvana harus tetap waspada di area seperti ini. Lindong sedang duduk bersila dengan kedua matanya tertutup rapat di puncak lembah hijau yang berada di kedalaman pegunungan. Gelombang kekuatan Devouring yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya seperti banjir badang, melahap esensi surga dan bumi dari sekelilingnya. Setelah penyempurnaan, esensi ini menjadi Yuan Power dan mengalir melalui tubuh Lindong, membawa perasaan kuat dan santai ke tubuhnya. Pelatihan diam semacam ini berlanjut selama setengah jam sebelum Lindong perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Sinar berkilauan di matanya menghilang perlahan ketika senyuman menyapu wajahnya. Sudah 5 hari sejak Lindong meninggalkan kota Yang. Dalam 5 hari ini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk pelatihan. Saat ini, dia telah menjadi seseorang yang terputus dari dunia luar sama sekali. Meskipun dia kesepian, dia tidak perlu menekan kekuatan Devouring-nya lagi sekarang. Dengan demikian, efisiensi pelatihannya meningkat secara signifikan dibandingkan dengan masa lalu. Mengingat kecepatan pelatihannya saat ini, Lindong memperkirakan dia bisa menerobos panggung setengah langkah ke Nirvana dalam waktu 1 bulan. Namun, bukan masalah ini yang mengganggu Lindong, melainkan masalah bagaimana dia harus segera menerobos panggung Nirvana. Setelah Lindong bertarung melawan praktisi panggung Nirvana, dia akhirnya mengerti arti dari jumlah pil Nirvana yang digunakan untuk menerobos ke panggung Nirvana. Mengingat kemampuan Lindong saat ini, alasan mengapa ia mampu mengalahkan Li Pan adalah karena Li Pan hanya menggunakan 100.000 pil Nirvana ketika ia menerobos panggung Nirvana. Lindong mampu mengalahkan Li Pan dengan mudah. Namun, jika dia menghadapi Mu Chen, itu tidak akan mudah. Itu karena Mu Chen menggunakan 500.000 pil Nirvana ketika dia menerobos panggung Nirvana. Jumlah pil Nirvana ini memungkinkannya jauh lebih kuat dari Li Pan, bahkan sebelum ia melewati kesengsaraan Nirvana. Lindong tahu tentang situasi ini dengan jelas. Dia tidak ingin berakhir seperti Li Pan setelah dia mencapai tahap Nirvana. Ini seperti membangun fondasi. Jika dia bisa mendapatkan dasar dengan benar, itu akan bermanfaat baginya di masa depan ketika dia perlu menerobos panggung Nirvana. Lindong mengerutkan alisnya. Saat ini, ia hanya memiliki sekitar 60.000 pil Nirvana. Pil Nirvana lainnya ini berasal dari tas Qiankun Li Pan. Jumlah ini jauh dari apa yang diharapkan Lindong. Masih berpikir keras tentang cara mendapatkan lebih banyak pil Nirvana? Ucap Little Martin muncul di pundak Lindong dengan ekspresi licik di wajahnya. Apakah Anda punya rencana? Tanya Lindong sambil menaikkan alisnya. Mengingat karakter Anda, jika tidak ada lebih dari beberapa juta pil Nirvana untuk menerobos panggung Nirvana, sepertinya Anda tidak akan puas. Namun, meskipun Anda memiliki simbol leluhur melahap, akan sulit untuk menyempurnakan begitu banyak pil Nirvana dalam waktu singkat. Ucap Little Martin menjawab dengan malas. Kemudian dilanjutkan.
Apalagi yang lebih efisien daripada menjara atau mencuri di dunia ini? Ucap Little Martin. Mencuri? Ucap Lindong sedikit bergerak-gerak di sudut mulutnya. Bukan mengajar Anda mencuri barang dari orang-orang. Kerajaan tebing pasti akan mengirimkan orang untuk memburumu. Sementara itu, mereka yang dikirim untuk memburu hidupmu akan jauh lebih kuat daripada Lipan. Orang-orang ini adalah orang-orang kaya dengan harta. Jika Anda dapat menangkap salah satunya, saya kira mereka pasti memiliki setidaknya 100.000 pil nirvana. Ucap Little Martin tertawa kecil. Mencuri dari kerajaan tebing iblis. Mata Lindong sedikit terbuka sebelum dia menatap Little Martin dengan ekspresi aneh di wajahnya. Saat ini, dia sedang berpikir tentang bagaimana cara menghindari perburuan kerajaan tebing iblis. Namun, Little Martin malah berpikir tentang cara membunuh mereka dan mencuri pil nirvana mereka. Kenapa? Tidak punya nyali? Ucap Little Martin mengejek Lindong. Apalagi yang saya takutkan ketika saya sudah membunuh salah satu dari orang-orang mereka. Namun seperti yang Anda katakan, kali ini Kekaisaran Tebing Iblis akan mengirim elit kuat mereka. Ini bukan hal yang mudah, bahkan jika saya telah mencapai master simbol surgawi. Ucap Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Mengingat kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menahan Muchen dalam perkelahian. Meskipun dia memiliki boneka darah, pihak musuh pasti tidak hanya terdiri dari satu praktisi panggung nirvana saja. Adapun upaya terakhirnya dalam memanggil buaya surgawi kuno, ia hanya memiliki satu kesempatan. Buaya surgawi kuno pasti bisa bersaing dengan seorang praktisi tahap nirvana. Namun, cukup sia-sia untuk menggunakan jalan terakhir ini pada situasi seperti itu. Tampaknya Anda meremehkan kemampuan Anda sendiri, ucap Little Martin tertawa acuh tak acuh, seolah tahu apa yang dipikirkan Lindong. Anda memiliki artefak surgawi yang disebut simbol leluhur melahap. Di masa lalu, Anda bahkan belum menampilkan lebih dari 1% kekuatannya. Namun, tingkat energi mental Anda telah sangat meningkat sekarang. Dengan bantuan kemampuan ini, Chenmu tidak akan bisa berurusan denganmu. Kita bisa mulai merencanakan penyergapan untuk kerajaan tebing iblis. Saat momen itu tiba, kita dapat menyingkirkannya sekaligus dan hasilnya akan sangat besar, ucap Little Martin. Singkirkan mereka sekaligus, gumam Lindong. Meskipun Lindong adalah seorang individu dengan keberanian besar, dia masih terkejut dengan rencana Little Martin. Namun dia bukan orang yang penakut. Begitu dia memikirkan imbalan yang didapat, semangat membara memancar dari matanya. Jika rencana ini berhasil, imbalan yang ia akan hasilkan akan sangat menyenangkan. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri melakukan ini? Ucap Lindong bertanya dengan lembut sambil mengedipkan matanya. Kakek Martin telah berkomplot melawan semua jenis orang di masa lalu. Tidak sulit untuk melawan orang-orang yang tidak berharga seperti ini, ucap Little Martin menjawab dengan arogan. Setelah melihat ini, Lindong tersenyum. Namun, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran di dalam hatinya. Little Martin mungkin sangat kuat di masa lalu, tapi itu di masa lalu. Saat ini dia hanya dalam bentuk roh. Sebenarnya saya dapat menyingkirkan segel pelacakan di tubuh Anda. Namun, saya pikir akan lebih baik untuk menggunakannya sebagai pancingan bagi mereka. Selama periode waktu ini, saya akan mengajari Anda beberapa cara lain untuk menggunakan simbol leluhur melahap. Saat ini, saya pikir Anda sudah sedikit mampu mengaktifkan beberapa kekuatannya, ucap Little Martin menepuk cakarnya ketika matanya yang kecil berkedip dengan nada kelicikan. Omong kosong apa? Kerajaan tebing iblis berani menjadi sangat arogan di depan kakek Martin ini? Jika mereka berani datang, kakek Martin akan membuat mereka semua binasa, ucap Little Martin. Lindong segera menepuk Little Flame yang duduk di sampingnya dan tersenyum. Awalnya Lindong masih berpikir bahwa dia harus tetap rendah dan bersembunyi untuk sementara waktu. Namun, sepertinya tidak perlu sekarang. Kerajaan tebing iblis, saya harap orang yang Anda kirim cukup kuat. Jika tidak, permainan ini tidak akan menyenangkan, ucap Lindong. Tidak diragukan lagi, Lindong dan Little Martin memiliki keberanian besar. Sementara dunia luar entah khawatir atau bersuka cita atas kemalangan mereka. Mereka telah mengambil inisiatif untuk menyergap dan menunggu praktisi kekaisaran tebing tiba. Posisi predator dan mangsa tampaknya telah bertukar secara tidak sengaja. Pertanyaannya adalah siapa yang akan mendapat kemenangan terakhir dalam permainan ini. Jauh di dalam pegunungan, sosok yang tak bergerak duduk di atas batu besar di puncak gunung. Sementara sosok itu diam-diam duduk seolah dalam tidur nyenyak, Demonic Beast berwarna putih salju mengepakkan sayapnya saat terbang keluar dari kabut. Menggunakan awan sebagai penutup, mata merah dari binatang buas ini mengunci pada sosok itu. Binatang iblis ini dianggap cukup kuat di medan perang kuno. Itu dikenal sebagai binatang iblis hantu berwajah manusia. Itu memiliki wajah seperti manusia, terlihat sangat aneh dan menakutkan. Binatang setan berwajah manusia sangat kuat. Dari auranya, orang bisa mengatakan bahwa binatang ini bisa menyamai seorang praktisi tahap setengah langkah ke nirvana seperti Liu Yuan.
Suara mengepakkan sayapnya seperti hantu tanpa bentuk yang mustahil untuk didengar. Bahkan praktisi panggung nirvana biasa akan merasa kesulitan menanganinya. Binatang setan berwajah manusia ini jelas telah mengamati sosok di bawah itu untuk waktu yang sangat lama. Setelah diam-diam terbang bolak-balik untuk jangka waktu yang lama, tiba-tiba dia menyentakkan sayapnya, meningkatkan kecepatannya sampai maksimal. Namun, hal yang paling menakutkan adalah bahwa itu tidak membuat sedikit pun suara dengan kecepatan ini, dan bahkan aliran udara disembunyikan olehnya. Serangan menyelinap semacam ini benar-benar menakutkan. Dalam sekejap mata, binatang setan menembus kabut, siap untuk mengambil kepala sosok itu dengan cakar mautnya yang cukup tajam, yang sanggup menghancurkan pertahanan seorang praktisi panggung nirvana. Cakar-cakarnya berkedip-kedip dengan cahaya yang menakutkan. Namun, saat cakar yang tajam hendak menyentuh kepala sosok itu, lubang hitam tiba-tiba muncul dan meluas. Segera setelah itu, cakar burung berwajah manusia tertangkap di lubang hitam. Peristiwa yang tiba-tiba berubah ini menempatkan binatang berwajah manusia dalam kesulitan besar. Dia dengan cepat mengepakkan sayapnya dengan kekuatan luar biasa ketika mencoba untuk melarikan diri dari lubang hitam. Namun, sementara dia mengepakkan sayapnya, cahaya hitam tiba-tiba meledak keluar dari lubang hitam, melilit burung berwajah manusia dan dengan paksa menariknya ke arah lubang hitam. Seperti mulut raksasa, lubang hitam menelan binatang setan, bahkan tidak meninggalkan satu bulu pun. Serangan menyelinap aneh bertemu dengan akhir yang sama anehnya. Pada saat ini, sosok itu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Dengan gerakan telapak tangannya, kristal binatang muncul di dalam tangannya. Gelombang nirvana ki kuat melonjak dari dalamnya. Jumlah nirvana ki di kristal binatang ini sebanding dengan beberapa ribu pil nirvana. Sosok itu mengepalkan tangannya saat kristal binatang diserap oleh devouring power yang kuat, berubah menjadi nirvana ki berputar yang mengalir melalui tubuhnya. Asupan nirvana ki ini setara dengan 1 hari pelatihan. Namun, sangat disayangkan bahwa jenis demonic beast ini langka, bahkan di dalam pegunungan ini. Sementara itu, mengingat kekuatan sosok ini, itu akan menjadi tugas yang sulit baginya untuk masuk ke area di mana binatang setan berkumpul dalam kelompok. Setelah melahap kristal binatang, sosok itu akhirnya berdiri dan mengangkat kepalanya. Sosok ini secara alami adalah Lindong yang telah menjelajah jauh ke pegunungan. 5 hari lagi telah berlalu. Lindong berdiri dan menatap ke kejauhan dengan sepasang mata yang sedikit menyipit. Di matanya ada ekspresi yang tidak bisa dilukiskan. Dengan bimbingan Little Martin selama 5 hari terakhir, dia telah menjadi jauh lebih terampil dalam menggunakan simbol leluhur melahap daripada sebelumnya. Selain itu, karena kemajuannya ke tahap master simbol surgawi, Lindong menjadi semakin mahir dalam menggunakan kekuatan devouring yang kejam. Saat penguasaan dari devouring power Lindong tumbuh, ia benar-benar menyadari seberapa kuat simbol leluhur melahap itu. Objek ini memang benar-benar artefak yang luar biasa. Kemampuan bertarungnya sekali lagi meningkat secara signifikan dibandingkan dengan 10 hari yang lalu. Saat ini, Lindong tidak akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan, bahkan jika melawan seorang praktisi panggung nirvana seperti Chenmu. Orang-orang itu sedikit lambat, gumam Lindong pada dirinya sendiri. Sebelumnya, dia dan Little Martin berencana untuk berurusan dengan orang-orang kerajaan tebing iblis yang dikirim untuk membunuh Lindong. Tentu saja, Lindong terus-menerus bergerak untuk menghindari kecurigaan mereka dan untuk membuat tubuhnya seolah melarikan diri. Namun, para pemburu yang sudah lama dinanti ini belum juga muncul. Tidak perlu cemas, mereka pasti segera tiba. Mereka dapat merasakan segel pelacakan di tubuh Anda. Sementara itu, saya juga bisa meminjam segel pelacakan ini untuk secara kasar mengukur posisi mereka. Meskipun sinyalnya sangat lemah, saya bisa merasakan bahwa mereka semakin dekat dengan kita. Ucap Little Martin muncul di pundak Lindong dan tertawa. Bagaimana persiapannya? Ucap Lindong melirik Little Martin dan tertawa kecil. Kurang lebih sudah selesai. Ketika mereka berani datang, aku akan memastikan mereka tidak akan bisa kembali. Ucap Little Martin berkedip dengan kegirangan. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum di wajah Lindong tumbuh semakin lebar. Segera setelah itu, dia melirik ke arah utara yang jauh, sementara siulan terdengar keluar dari mulutnya. Saat siulan itu memudar, sosok merah tiba-tiba menyapu keluar dari pegunungan di bawah. Dengan sentakan sayapnya, sosok itu muncul di sisi Lindong. Itu adalah Little Flame. Dia memiliki beberapa makanan yang cukup baik selama periode ini. Hampir semua mayat dari binatang setan setengah langkah ke panggung nirvana yang Lindong telah bunuh dimakan oleh Little Flame. Ini telah membawa banyak manfaat. Saat ini, Little Flame tidak hanya tumbuh lebih besar, tetapi juga tampil lebih megah dan kuat. Sementara aura yang dipancarkan dari tubuhnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda sebanding dengan praktisi setengah langkah ke panggung nirvana.
Lindong sangat gembira dengan transformasi Little Flame. Setelah menepuk kepalanya, Lindong melompat ke punggungnya. Little Flame mengepakkan sayapnya, berubah menjadi kilatan petir merah yang melesat ke kejauhan. Saat Little Flame terbang, Lindong melemparkan pandangan acuh tak acuh di belakangnya. Umpan telah ditetapkan dan siap untuk ikan yang akan datang. Sementara Lindong berpindah lokasi, 10 bayangan muncul seperti hantu di puncak gunung yang jauh. Aura dari 10 bayangan hitam ini sangat kuat. Tanpa diduga, pemimpin kelompok itu adalah Chenmu yang tampak menyeramkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan saat matanya melonjak dengan cahaya yang menakutkan. Orang itu melarikan diri lagi, ucap Chenmu. Anak ini benar-benar seperti anjing liar, melarikan diri dengan cara yang begitu rajin, ucap sesosok praktisi di sebelah Chenmu. Chenmu mengerutkan alisnya. Untuk beberapa alasan, dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun segel pelacakan cukup sulit untuk dihapus, Lindong pasti memiliki banyak waktu untuk perlahan-lahan menghapusnya selama periode waktu ini. Namun Lindong tidak melakukan ini. Mungkinkah Lindong tidak tahu bahwa selama segel pelacak tidak dihapus, dia tidak bisa menyingkirkannya? Muchen, mari tingkatkan kecepatan kita. Kita sudah membuang banyak waktu, ucap suara serak tiba-tiba terdengar di belakang Muchen yang mengerutkan kening. Setelah mendengar suara ini, sudut mata Muchen sedikit berkedut sejenak. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat pria kurus itu. Pria itu memiliki wajah biasa, tetapi matanya segitiga seperti ular dan mengeluarkan aura yang sangat menyeramkan. Bahkan, seseorang sekuat Chenmu tidak bisa mempertahankan ekspresi alami di depan orang ini. Di kerajaan tebing iblis, praktisi panggung Nirvana memiliki status yang relatif tinggi. Selain senior pertama dan senior kedua, pria ini adalah orang nomor 3 yang tak terbantahkan. Bahkan Muchen harus menurunkan kepalanya di depan pria ini. Seakan tahu bahwa Chenmu mengukurnya, pria itu perlahan mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangannya dari lengan bajunya. Tangannya ditutupi dengan sisik hitam, pemandangan yang sangat aneh. Kenapa masih belum bergerak? Saya ingin melihat apakah Lindong yang benar-benar berani membunuh seseorang dari kerajaan tebing iblis itu cukup pantas, ucap pria itu tertawa, menunjukkan gigi putihnya yang menyeramkan. Senyumnya penuh dengan kekejaman yang menakutkan. Tanpa berlama-lama lebih lanjut, Muchen berbalik dan bergerak maju, sementara orang lain dengan cepat mengikuti di belakangnya. Keesokan harinya, Chenmu dan rekan-rekannya bepergian tanpa istirahat. Mereka mendorong kecepatan mereka ke batasnya saat mereka mengikuti sinyal lemah melintasi gunung demi gunung. Saat matahari yang terik perlahan mulai turun di langit barat, 10 sosok akhirnya berhenti di hutan yang rimbun, sementara mereka melemparkan tatapan mereka ke depan. Sesosok duduk diam di sana. Angin sepoi-sepoi bertiup, membuat pakaiannya melayang dan rambut hitamnya terurai tertiup angin. Tidak bergerak lagi? Ucap Chenmu yang sangat menyeramkan menatap sosok itu. Namun, sosok itu hanya tersenyum dalam menghadapi suara dingin Muchen saat dia dengan malas meregangkan tubuhnya. Matanya tidak berkedip dengan rasa takut yang telah diperkirakan oleh Muchen dan rekan-rekannya. Sebaliknya, mata sosok itu berisi senyum misterius. Kalian benar-benar terlalu lambat. Jika terus seperti ini, saya mungkin kehilangan kesabaran saya, ucap Lindong. Suaranya membuat mata mereka menyipit. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita